karya-karya beliau itu menjadi kajian para ulama di Jawa. Karena memang kebetulan yang ngaji di pesantren darat itu banyak tokoh-tokoh luar biasa yang hari ini kita kenal itu. Misalnya seperti siapa? Misalnya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terkait dengan Wali Songo sebenarnya juga, Bapak juga mempunyai biografi yang relate dengan pengetahuan terkait dengan ulama-ulama di daerah Semarang ya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak satu ulama Semarang yaitu Kiai Soleh Darat menurut Bapak. Ya, Kiai Soleh Darat ini memang kiai yang aslinya dari Jepara. Ya. Aslinya Jepara, sempat mondok di berbagai tempat, ada di Pati, ada di Makkah. Beliau juga pernah mondok di Luhur, di Mangkang. Ya. Kemudian beliau menetap di Semarang dan kemudian mendirikan pondok pesantren. Ya, pondok pesantrennya ya saat itu belum disebut sebagai pondok pesantren Kiai Soleh Darat, tapi orang menyebut pondok pesantren darat atau darat Lasimin. Itu di satu wilayah pantai utara Semarang. Jadi dari Johar masuk kalau dari arah barat ke kiri. Nah, nanti di sana itu nanti akan ketemu. Sampai hari ini masih ada masjidnya. Jadi kalau pondok pesantrennya sudah tidak ada, tapi kalau masjidnya itu masjid masih bisa kita saksikan, walaupun masjidnya sudah direnovasi. Tapi ada beberapa yang memang masih tetap terlihat keasliannya. Ya, misalnya seperti CIS, ya, seperti mimbar, podium, gitu. Itu masih bisa dilihat di sana. Tapi foto-foto lamanya juga masih ada itu dari foto musola Kiai Soleh Darat di sana. Jadi beliau ini memang ulama yang luar biasa. Luar biasanya gimana? Beliau menulis banyak kitab. Ya saya kira ini tidak banyak ini. Kiai atau ulama yang menulis kitab. Kalaupun ada banyak itu mungkin di masa-masa sekarang. Di zaman itu untuk Jawa Tengah itu yang produktif ya beliau Kiai Haji Soleh Darat. Nah, karya-karya beliau itu yang lebih unik lagi. Beliau tulis menggunakan bahasa Jawa, aksara Arab yang kita kenal sebagai pegon. Ya. Jadi aksara pegon ini yang kitab-kitab beliau itu menggunakan pola itu. Nah, cukup banyak, hampir dari karya-karya beliau itu meliputi ada fikih, ada banyak kitab tasawuf, ya, ada kitab haji, ya, jadi berbagai kitab di karya beliau dan sebagian juga ada di Wali Songo Center ini, ya. Jadi karya-karya beliau itu menjadi kajian para ulama di Jawa. Karena memang kebetulan yang ngaji di pesantren darat itu banyak tokoh-tokoh luar biasa yang hari ini kita kenal itu. Misalnya seperti siapa? Misalnya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi beliau sempat mondok di pesantren darat. Kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sempat mondok di pesantren darat. Jadi
katanya juga satu waktu ya, satu leteng dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mendirikan organisasi yang juga sangat besar sekarang, yaitu organisasi Muhammadiyah. Jadi dari dua tokoh ini sudah bisa kita lihat itu luar biasa. Dan masih banyak itu dari berbagai pesantren yang hari ini kita tampak besar, itu hampir semuanya memiliki sanad ilmu ke sini seperti Sarang, Krapyak, ya. Kiai-kiai termasuk di Sendangguwo juga ada namanya Kiai Abdullah Sajat, itu juga santri dari Kiai Soleh Darat. Bahkan menurut riwayat beliau menempati tempat di daerah Sendangguwo itu juga atas dasar pilihan atau perintah dawuh dari Mbah Soleh Darat. Beliau untuk membuka pengajian di wilayah Sendangguwo. Nah, alhamdulillah memang di daerah sana sekarang muncul banyak sekali pondok pesantren dan pengajian-pengajian. Jadi Kiai Soleh Darat ini memang murid-muridnya cukup banyak ya, cukup banyak, dan sekarang ini menjadi tempat-tempat menimba ilmu dari para santri di wilayah berbagai wilayah di Indonesia. Itu Kiai Soleh Darat. Beliau wafat itu tahun 1903 dan dimakamkan di Bergota, ya, di pemakaman umum beliau. Beliau dimakamkan di Bergota, dan hari ini alhamdulillah banyak peziarah yang datang. Sebenarnya haul beliau, wafat beliau itu kalau menurut berita di salah satu koran tahun 1903, koran Slompret Melayu, itu memang wafatnya di bulan Ramadan, Tetapi karena di bulan Ramadan akhir, sehingga haul beliau itu kalau diadakan di bulan Ramadan akhir itu agak rumit gitu. Masyarakat pas di akhir Ramadan itu kan banyak kegiatan. Maka akhirnya kemudian sejak dulu para ulama di Semarang, terutama dipandegani oleh pengajian Ahad pagi di Semarang, itu kemudian haulnya diadakan pada saat bulan Syawal. Setiap bulan Syawal tanggal 10. Nah, ya, jadi sekarang sampai hari ini itu kegiatan haul Kiai Haji Soleh Darat itu diadakan pada 10 Syawal, ya, setiap 10 Syawal setiap 10 Syawal, ya. Dan itu banyak sekali yang datang hari ini. Dan alhamdulillah sekarang ini makam beliau sudah dipugar, ya. Ini usul dari para ulama, termasuk ulama para kiai di PCNO Kota Semarang yang mandegani. Juga di situ ada terlibat para pecinta Kiai Soleh Darat, ya, ada komunitas kopi soda. Juga dari para pejabat di Pemkot. Nah, kita usulkan kepada wali kota untuk kemudian direnovasi. Alhamdulillah sekarang makam beliau di Bergota itu sudah cukup megah, ya, dan bisa menampung masyarakat untuk mengaji di sana. Ya, saya kira itu. Mungkin kita flashback ke belakang, kan Kiai Soleh Darat itu sangat banyak ilmu dan menulis banyak kitab. Mungkin guru-guru beliau itu siapa? Apakah beliau ngaji sama bapaknya atau gimana? Ya, tentu. Salah satu tradisi di pesantren itu anak itu mesti ngaji pertama dengan orang tuanya. Ngaji pertama dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Ya. Tapi kemudian berikutnya beliau ke Waturoyo di Pati. Ya, kemudian ke Semarang. Semarang itu di Pondok Ndondong. Di sana ada Kiai Abu Darda. Ya.
itu keturunan dari Kiai Syafi'i Piononegoro. Itu beliau juga gurunya dari Kiai Soleh Darat. Jadi nampaknya setelah dari sana kemungkinannya itu memang ini belum jelas apakah setelah dari Dondong kemudian ke Mekah atau setelah dari Pati ke Mekah. Ya, jadi beliau juga mondok di Mekah, bahkan ada beberapa karyanya memang yang ditulis di sana. Sehingga beliau itu memang memiliki guru yang ya ada guru di tanah air, ada guru-guru beliau di Makkah ya. Jadi itu. Mungkin teman seperguruan beliau siapa? Satu leteng sama beliau waktu nyanyi. Kalau satu apakah teman, apakah beda generasi tapi lebih muda dan lebih sepuh, lebih tua. Ya, ini memang belum sangat jelas. Tapi generasi zaman beliau ulama-ulama di Jawa itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini yang mengarang kitab semuanya berbahasa Arab. Nah, itu banyak sekali dan banyak kitab-kitab itu dikaji di pesantren di Indonesia. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten tapi beliau tinggal di Makkah. Nah, itu memang masa hidupnya seleteng. Tapi apakah beliau teman atau guru? Ini masih perlu kita perjelas kajiannya. Yang kedua, ini mungkin agak lebih sepuh ya. Tapi juga sama-sama ulama yang juga menimba ilmu di sana. Itu ada Kiai Haji Rifai ya, dari Kalisalak. Kiai Haji Rifai Kalisalak ini itu unik juga. Beliau mengarang kitab menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau tadi kan Mbah Nawawi bahasa Arab. Kalau ini bahasa Jawa, tapi bentuknya syair. Semua kitabnya itu bersyair. Jadi kalau membaca kitab beliau ya harus dengan lagu. Semua kitabnya, banyak itu. Ya, banyak kitab beliau, tapi berbahasa Jawa menggunakan lirik syair. Saya memang belum bisa mengetahui persis. Kalau dari Duriyah Kiai Rifai katanya memang ini ada kesengajaan antara Mbah Soleh Darat mengarang kitab tapi dengan bahasa Jawa aksara pegon. Kemudian Mbah Kiai Rifai Kalisalak menulis kitab berbahasa Jawa, tapi dia menggunakan syair. Kemudian Kiai Nawawi Al-Bantani itu semua kitab-kitab beliau menggunakan bahasa Arab dan beredar hampir di seluruh Nusantara, di berbagai ma'had-ma'had di Nusantara, dikaji. Terutama yang paling banyak tentu di Indonesia ya. Tapi di luar juga banyak karya-karya Kiai Nawawi Al-Bantani. Nah, apakah mereka ini berembuk ya, menyatukan pandangan itu? Tapi masa hidupnya memang semuanya bersinggungan. Hanya yang paling sepuh Kiai Rifai, kemudian Kiai Nawawi Al-Bantani, dan baru kemudian Kiai Soleh Darat. Kalau kita lihat film ada Sang Kiai itu kan di situ ada masanya juga Kiai Kholil. Apakah juga Kiai Soleh Darat juga seleteng dengan Kiai Kholil Bangkalan? Ya, juga dengan Kiai Kholil Bangkalan. Hanya beliau Kiai Kholil Bangkalan itu umurnya lebih sepuh gitu ya, karena beliau wafat di tahun berapa itu? 1920-an itu. Kalau Kiai Soleh Darat kan 1903. Ya, itu jadi Mbah Kholil Bangkalan itu lebih sepuh. Lah termasuk beliau mungkin itu juga
bertemu dan ya kalau mungkin sekarang ya seperti ulama sezaman lah, ya, ulama sezaman yang namanya masih ulama di Jawa itu terjadi interaksi antar ulama. Nah. Kalau dari beberapa cerita, Kiai Soleh Darat kan pernah bertemu juga dengan Raden Ayu Kartini, Pak. Ya tadi. Ya tadi saya lupa itu ya. Jadi salah satu juga ya bisa dikatakan sebagai murid ya karena memang beliau ngaji. Hanya tampaknya tidak di pesantren ya. Ngajinya itu ngaji yang mungkin ngaji rutinan ya, ngaji rutinan. Tapi waktu beliau Mbah Soleh Darat itu mengajinya di Demak. Ya, jadi beliau nampaknya punya kajian rutin di Masjid Agung Demak. Nah, di situ R.A. Kartini juga ikut mengaji. Maka kan banyak itu di surat-surat R.A. Kartini yang menceritakan tentang keresahan-keresahan R.A. Kartini tentang Islam. Dan kalau kita baca itu memang kayak bersinggungan dengan waktu-waktu di mana Mbah Soleh Darat itu mengadakan berbagai pengajian di Demak dan kemudian menginspirasi R.A. Kartini. Ya misalnya surat-surat beliau tentang keresahan kepada Stella itu ya. Kepada Stella itu kan tentang kritik beliau terhadap Al-Qur'an yang berbahasa Arab, tapi mungkin saat itu di hadapan beliau belum ada Quran yang diterjemah. Belum ada Quran yang dibahasa Jawakan. Bukan berarti belum ada di Jawa waktu itu. Karena kalau kita lihat ya zaman-zaman itu sudah ada. Nah akhirnya kemudian ini entah masukan atau beliau kemudian menyampaikan tampaknya Mbah Soleh Darat merespon itu dengan juga mengarang atau membuat tafsir yang namanya tafsir Faidur Rahman. Nah itu kitab tafsir yang mungkin bisa jadi diinspirasi dari dialognya dengan Bu Kartini, tapi sekaligus juga menginspirasi kepada Raden Ajeng Kartini, kitab tafsir itu mungkin. Wakila, ya memang ini saya belum tahu, katanya juga ada hadiah khusus kepada R.A. Kartini dari Quran yang ditulis oleh Mbah Soleh Darat. Cuman ini kan Quran ini kemudian dicetak di zaman itu ada beberapa. Cuman mungkin bisa jadi salah satunya, cuman saya belum tahu persis apakah ada enggak itu. Ya, katanya ada hadiah untuk hadiah itu. Tapi persisnya belum tahu. Terkait dengan tafsir Faidur Rahman, tafsir Faidur Rahman itu berarti satu tafsir Al-Quran full atau seperti apa, Pak? Ya, tafsir Faidur Rahman itu belum selesai. Jadi masih di juz awal, tapi sudah ada 2 juz besar, 2 jilid besar. Jadi yang 2 jilid besar sampai surat apa saya lupa itu. Jadi belum selesai, tapi beliau kemudian sudah wafat. Ya, jadi memang ini sudah ya saya kira ada beberapa mahasiswa S3 di sini yang sudah mentahkik untuk diterbitkan kembali dalam cetak baru. Nah itu nanti mungkin kita tunggu itu ya. Terus apakah masih ada duriah-duriahnya dari sampai sekarang? Duriah beliau semua masih banyak tapi menyebar. Nah, beliau ini datang rawuh ke Semarang waktu ada haul. Di Semarang jelas ya, di Semarang di darat ada cucu-cucu beliau. Kemudian ada di Bali, ada di Pekalongan. Ya. Ini beliau
ada di Klaten. Jadi mereka ini berkumpul saat ada haul di Bergota. Ya, biasanya mereka rawuh. Ya. Mungkin terakhir Pak, satu pesan untuk generasi muda untuk mencintai sosok ulama seperti Kiai Soleh itu seperti apa? Ya, ya saya kira ini Kiai Soleh Darat bagi saya, dan saya sendiri itu juga akhirnya mencoba meniru beliau dalam konteks apa? Ya, kita harus juga punya keinginan tradisi menulis. Nah, saya kira ini penting ini. Nah, dari menulis itu, ya contohnya Mbah Soleh Darat ini. Beliau sudah wafat di tahun 1903, tapi karya-karya kitabnya itu sampai hari ini masih dikaji, masih terbit. Nah, itu kan masih dikaji, masih terbit. Berarti manfaatnya akan lebih panjang. Tapi kalau kita tidak menulis, maka orangnya wafat, kemudian nanti riwayatnya kecuali dia menjadi tokoh yang sangat besar, itu akan dilupakan. Nah, kecuali kalau dia menjadi tokoh besar mungkin masih diingat, cuman kan tidak ada faktualnya, fakta yang otentik. Nah, kalau Mbah Soleh itu masih bisa dibaca, kitab fikihnya masih dibaca, kitab tasawufnya masih dibaca, kitab hajinya masih bahkan diterjemah, bahkan ditranslate dan sebagainya. Itu manfaatnya menulis. Jadi luar biasa. Sampai hari ini beliau masih menginspirasi umat. Nah, dan itu keren itu. Generasi milenial harus ke situ ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.